rekan-rekan sekalian, terutama yang datang dari Malaysia, Pak Deputi Direktur Narkotik Intelligence Operation, DCP Dr. Zainuddin bin Ahmad, juga hormati Head of Unit Narcotics International Intelligence, ISP Syaril Asri bin Muhammad Zain, dan rekan-rekan dari Malaysia menjadi dua lagi. Ini apa? Patana. Yang sebelah apa yang satu lagi nih? Ini Rahim Pak Komsi. Iya. Enggak, soalnya Kami hormati Ketua Komisi dari DPR yang dipilih oleh Pak Didi Indra Permana. Jadi gua setengah pakai apa? Bapak Sesama PPATK, Bapak Albert Edi Sanibar, Bapak Sendiri, Pak Dirjen Pemasyarakatan, yang saya hormati Pak Dirjen Imigrasi, Bintari, yang saya hormati Pak Dirjen Bea Cukai, Pak Sekolani, yang wakil KPNN, Deputi Pemberantasan BNN, Pak Alwin. Finalnya. Iya. Pak Kadin Binter yang diwakili oleh Pak Sesen Budi, Pak Dirjen Amur Chandra, Pak Penmas di Polri, dan hadir juga di sini Kapolda Lampung, Kapolda Kalsel, Kapolda Banten, Kapolda Kalteng, Kapolda Jambi, Kapolda Metro Jaya, ada yang wakili, Kapolda Jambi, Jatim, Bali, yang wakili. Jadi gua hormati atas Kuala Lumpur. Jadi gua masukin audionya doang. Di Jakarta, serta rekan-rekan media sekalian. Sebagaimana kita pahami bahwa perangan pemberantasan narkoba ini harus terus kita lakukan secara simultan, secara terus-menerus dan kontinu. Sebagaimana disampaikan Bapak Presiden Joko Widodo, jadi menegaskan bahwa penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba adalah kejahatan luar biasa yang membahayakan masa depan generasi muda dan merusak daya saing bangsa. Oleh karena itu Bapak Kapolri beliau menyerukan kepada seluruh anggota Polri untuk terus dan tuntaskan penanganan masalah narkoba mulai dari dulu sampai dengan hilirnya. Oleh karena itu, kami dari Baris Krim Polri beserta seluruh jajaran Polda-Polda terus melaksanakan langkah-langkah untuk melakukan pemberantasan tindak pidana narkoba. Apa yang kita lakukan pada hari ini adalah menyampaikan kepada masyarakat tentang apa yang telah kita lakukan dalam mengungkap kejahatan tindak pidana narkoba jaringan Freddy Pratama. Selain tindak pidana narkoba sebagai tindak pidana asal, kita juga melaksanakan tindak pidana pencucian uang. Dan ini semua kita lakukan dalam bentuk joint operation yang dilakukan bersama juga dengan rekan-rekan kita dari Royal Thai Police, kemudian juga dari Royal Malaysian Customs, Royal Malaysian Police, juga dengan DIE dan tentunya dengan rekan-rekan kita yang dari Indonesia, dengan imigrasi, dengan PPATK, dan juga dengan Lu mau tahu beli tiketnya di mana? jaringan Freddy Pratama ini boleh dikatakan sebagai sebuah jaringan yang memang rapi. Pengungkapan yang dilakukan adalah berdasarkan pada adanya kesamaan modus operandi. Jadi ketika kita mengungkap kasus-kasus narkoba, kemudian dievaluasi oleh teman-teman di Baris Krim, ada kesamaan modus operandi yang digunakan oleh para sindikat tersebut, khususnya penggunaan alat komunikasi, yaitu menggunakan aplikasi BlackBerry Messenger Enterprise, Threema, dan Wire saat berkomunikasi. Kemudian setelah dicek dan didalami oleh rekan-rekan melalui sebuah analisa yang dilakukan tim di Mabes Polri, kemudian ditelusuri bahwa sindikat narkoba yang mengedarkan narkoba di Indonesia ini mengedarkan narkoba dan bermuara pada satu orang yang sekarang
masih di PO berada di Thailand, yaitu atas nama Freddy Pratama alias Mimi, dengan nama samaran di komunikasinya The Secret, Casanova, Airpet, dan Mojokai. Dan yang bersangkutan ini mengendalikan peredaran narkoba di Indonesia dari Thailand, dan daerah operasinya termasuk di Indonesia dan juga di daerah Malaysia Timur. Dan kita tentu sudah berkomunikasi dengan teman-teman dari Royal Thai Police dan Royal Thai Immigration. Dalam mengoperasikan sindikat narkoba ini, yang saya sampaikan tadi, inilah sebuah organisasi sindikas yang rapi, terstruktur, dan sudah diatur sedemikian rupa oleh Freddy Pratama, siapa berbuat apa. Ada yang bagian operasional, bagian keuangan, bagian pembuat dokumen, pengumpul dan membawa uang, dan lain sebagainya. Kemudian diatur juga aplikasi yang digunakan, yaitu tidak menggunakan aplikasi-aplikasi yang biasa digunakan oleh masyarakat umum. Kemudian juga menggunakan berbagai rekening bank, tidak hanya satu, tapi banyak sekali rekening bank yang digunakan. Nah, dari pengungkapan kasus ini dapat diidentifikasi struktur jaringannya dengan peran masing-masing. Tentunya Freddy Pratama sebagai mastermind-nya, kemudian ada K alias R sebagai pengendali operasional, kemudian MFN alias Justin sebagai pengendali keuangan, AR sebagai koordinator rekening palsu, FA dan SA sebagai kurir uang cash di luar negeri, KI sebagai koordinator pengumpul uang cash, dan T, YP, DS sebagai koordinator penarikan uang, kemudian BFN sebagai pembuat dokumen palsu yaitu KTP dan rekening palsu, kemudian FR, AF sebagai kurir pembawa sabu. Keberhasilan pengungkapan ini adalah kerjasama Direktorat Tindak Pidana Narkoba Baris Krim Polri dengan jajaran Polda-Polda yang tadi saya sampaikan, dengan Kepolisian Negara Malaysia, Imigrasi Malaysia, Bea Cukai Malaysia, Royal Thai Police, DE Jakarta, DE Bangkok, DPAPK, Kejaksaan Agung, BNN, Dijen Bea Cukai, Dijen Pas Kemenkumham, Dijen Polri, dan Dijen Imigrasi. Tentunya dalam kesempatan ini saya izinkan kami mengucapkan apresiasi dan penghargaan yang luar biasa kepada seluruh pihak yang telah melaksanakan kegiatan joint operation ini. Kemudian setelah ditelusuri lebih lanjut, diketahui bahwa sindikat Freddy Pratama, FP ini adalah sindikat narkoba yang cukup besar. Bahkan tidak besar karena dari hasil pengungkapan kasus tindak pidana narkoba oleh Baris Krim Polri dan jajaran dari tahun 2020 sampai 2023 ada 408 laporan polisi dan total barang bukti yang disita sebanyak 10,2 ton sabu yang terafiliasi dengan kelompok Freddy Pratama ini. Jadi ada beberapa barang yang beredar di Indonesia, setelah kita telusuri ada koneksinya, ada afiliasinya dengan jaringan Freddy Pratama ini. Aset TPPU yang telah disita dan yang akan dikoordinasikan juga dengan pemerintah Thailand adalah sebesar 273,43 miliar, dan bila dikonversikan barang bukti narkoba dan aset TPPU nilainya cukup fantastis, yaitu 10,5 T selama tahun 2020 sampai 2023. Dari LP sebanyak 408 tersebut, jumlah tersangka 884 periode Januari 2020 sampai September 2023. Sedangkan dalam kegiatan operasi yang kita gunakan dengan Sandi Escobar Indonesia ini, ada 39 orang yang ditangkap periode Mei 2023 sampai saat ini. Adapun kalau kita lihat jumlah jiwa yang bisa kita selamatkan dari sindikat Freddy Pratama ini, dari tahun 2020 sampai 2023, apabila 1 gram dipakai oleh 5 orang, itu sekitar bisa menyelamatkan 51 juta jiwa lebih. Nah, dan pengembangan terhadap tersangka ini juga dilakukan oleh Polda-Polda, khususnya di Polda Lampung, Banten, Kalsel, dan Kalteng, Metro, kemudian juga di Jawa Timur, DIY, di mana dalam salah satu pengembangan di Polda Lampung, kita juga mengamankan 1 orang selebgram berinisial APS, mungkin nanti Pak Kapolda bisa memberikan penjelasan. Dan saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka.
Kemudian barang bukti yang diamankan yaitu dari barang bukti tindak pidana asal, jumlah aset disita dari TPA senilai 55,02 miliar, terdiri dari kalau diuangkan sabu sebanyak 10,2 ton, ini sebagian besar sudah dimusnahkan karena ini kasus dari tahun 2020 sampai tahun 2023, dan sekarang tersisa ada 120 kg yang belum dimusnahkan. Kemudian ekstasi sebanyak 116.346 butir sudah dimusnahkan juga. Kemudian uang tunai sebanyak 4,80 miliar. Saldo di rekening 406 rekening yang diblokir senilai 28,7 miliar. Kemudian kendaraan sebanyak 13 unit dan bangunan ada 4 unit. Sedangkan dari tindak pidana pencucian uang, jumlah aset yang disita dari TPPU, dari Barreskrim Polri, estimasi sekitar 111 miliar berupa aset tanah dan bangunan, kemudian 109 rekening perbankan, 8 unit kendaraan, dan juga masih ada aset Freddy Pratama yang di Thailand. Kemudian di Polres Bandara ada uang tunai sebesar 31,6. Kemudian persangkaan kepada para tersangka ini adalah persangkaan primernya di pasal 114 ayat 2 junto pasal 132 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, mengedarkan narkotika golongan 1 dengan ancaman hukuman pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun penjara, dan pidana denda minimal 1 miliar rupiah dan maksimal 10 miliar rupiah ditambah sepertiga. Subsidiarnya pasal 112 ayat 2 junto pasal 130 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Kemudian juga di beberapa tersangka kita kenakan dengan tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asalnya yaitu pasal 37 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, dan juga pasal 345 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dengan ancaman hukuman maksimal pidana penjara 20 tahun dan denda paling mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bisa memberikan dampak kepada berkurangnya peredaran narkoba di Indonesia, khususnya peredaran sabu, dengan berhasilnya disita. Dan di aset-aset ini juga kita memberikan suatu, menunjukkan kepada masyarakat sebagai komitmen kita untuk bisa memberantas narkoba. Karena kalau tidak dilakukan tindak pidana, tidak dikenakan tindak pidana TPPU, mereka masih punya uang, masih berpotensi untuk melakukan pengendalian tindak pidana peredaran gelap narkoba ini. Oleh karena itu, ya prinsipnya yang melakukan tindak pidana narkoba yang kita miskinkan dengan melakukan penyitaan terhadap aset-aset yang dimiliki, khususnya yang berasal dari tindak pidana peredaran gelap narkoba. Dan diharapkan juga dengan terungkapnya sindikasi ini dapat bisa mengurangi jumlah narkoba yang ada di Indonesia, kemudian juga bisa memberikan efek jerah kepada para pelakunya. Terakhir, ini juga merupakan satu komitmen sesuai dengan arahan Bapak Kapolri, arahan Bapak Presiden untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat kita dari peredaran gelap narkoba, khususnya melindungi generasi muda Indonesia sebagai penerus bangsa. Dan tahun 2030 kita akan menghadapi bonus demografi. Kalau ini tidak dijaga dengan baik, maka ke depan nanti akan kurang baik buat kita. Dan kepada seluruh masyarakat Indonesia, tentunya kami mengucapkan terima kasih atas dukungan yang diberikan terhadap kinerja rekan-rekan kita, dan kami himbau supaya tidak ragu untuk memberikan laporan terkait dengan kasus-kasus terkait dengan tindak pidana peredaran gelap narkoba yang ada di lingkungan rekan-rekan sekalian, dan kami akan proses sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku, termasuk karena kita tidak sesuai dengan tindak pidana TPPU-nya. Ini bentuk komitmen dan keseriusan kami dalam menjaga Indonesia dari peredaran gelap narkoba yang dapat merusak generasi muda, dapat merusak bangsa kita. Terima kasih. Nanti detail dan lain sebagainya akan dilanjutkan oleh Pak Dir, akan diteruskan Pak Dir Narkoba pada kesempatan setelah selesai kegiatan ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi 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 Om. Kita beri tangan yang sangat meriah.
penjelasan yang telah dipaparkan oleh Bapak Kapolri, Bapak Komisaris Jenderal Polisi Dr. Wahyu Widara. Ladies and gentlemen, now we come to welcome speech, which will be delivered by Head of Commission 3 of the Indonesian House of Representatives. Selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan dari Ketua Komisi 3 DPR RI yang akan dibacakan oleh Bapak Dede Indra Permana Sudido SH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam presisi. Yang saya hormati tentunya kepada Badan Reserse Kriminal Mabes Polri beserta jajaran dan teman-teman rekan pers yang saya hormati. Seperti kita ketahui bahwa Indonesia dalam darurat narkoba, yaitu negara yang dengan tingkat kerawanan tinggi terkait penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Harus segera kita tangani secara intensif dan serius. Kita ucapkan apresiasi setinggi-tingginya. Saya mewakili pimpinan dan anggota Komisi 3 sangat mengapresiasi langkah Mabes Polri, khususnya Barreskrim yang bekerja sama dengan Polis Diraja Malaysia, Royal Malaysia Custom, Royal Thai Police, Dirjen Bea Cukai, BNN, Kejaksaan Agung, PPATK, DEA Jakarta, DEA Bangkok, Dirjen Pas Kemenkumham, dan Dirjen Imigrasi. Dan selanjutnya bahwa pengungkapan sindikat perdagangan gelap narkotika ini tentunya jaringan internasional Freddy Pratama ini harus dijadikan momentum untuk menyatakan perang terhadap narkoba. Sekali lagi saya apresiasi setinggi-tingginya kepada Mabes Polri dan Kabar Reskrim. Kita menyelamatkan generasi penerus bangsa tentunya harus memerangi narkoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. And now, distinguished guests, ladies and gentlemen, we come to interactive dialogue. Ya, betul sekali, Kakak Grace. Kita sudah tersambung dengan beberapa Polda, yaitu Polda Metro Jaya, Polda Lampung, Polda Bali, Polda Kalsel, dan Polda Kalimantan Tengah. Kita sama-sama akan menyaksikan dialog interaktif secara langsung berkenaan dengan pengungkapan transnational organized crime. Mohon izin berkenan Bapak Kabar Eskrim untuk bisa menyapa dari Polda Kalimantan Selatan, ada Bapak Wadir Narkoba, dan juga Kalimantan Tengah ada Bapak Wadir Narkobanya di sana. Kalian silakan. Terima kasih. Dari Polda Kalsel. Tolong sampaikan apa yang sedang dilakukan di Polda Kalsel. Selamat sore Jenderal, salam presisi. Kami dari Res Narkoba Polda Kalsel dan Bapak Kabid Humas Polda Kalsel, kemudian juga dari rekan-rekan wartawan lokal Kalimantan Selatan, ada juga pengacara dari tersangka TPPU Bapak Ian Silas. Kemudian kami saat ini berdiri di depan gedung yang salah satu aset yang disita, di mana gedung ini berfungsi pada juga yang pertama rumah makan Sang Heples, kemudian kapal juga, kemudian yang ketiga adalah hotel Muntayan ini. Kemudian kami laporkan selain aset ini ada 13 aset lainnya yang terdiri dari rumah maupun juga tanah maupun juga bangunan jenderal. Kemudian kami sudah amankan dengan memasang tank, kemudian juga stiker dari Barreskrim terkait tulisan bahwa aset tersebut sudah ada penetapan dari Pengadilan Banjarmasin. Itu harta yang tidak bergerak. Kemudian untuk harta yang bergerak, kami serta 4 kendaraan berangkat. Ada juga kami taruh di legase, kemudian 1 kendaraan roda 2 motor besar. Di mana 4 kendaraan roda 4 ini terdiri 1 mobil Mazda PX5 tahun 2013. Itu juga mobil Toyota Alphard tahun 2012. Kemudian juga ada mobil Toyota Hilux warna putih tahun 2023. Kemudian dari TPA dari yang juga tersangka PD alias Mimin ada mobil sedan DZX
tahun 2013.2. Kemudian dari harga yang tidak bergerak, kami estimasi harganya sekitar 41 miliar 17 barang juta rupiah. Kemudian harga yang bergerak dengan 4 kendaraan mobil dan 1 kendaraan motor besar, kami estimasi sekitar 2 miliar 150 juta. Kalau di total mencapai 43 miliar 930 juta. Demikian yang kami laporkan dari Kalimantan Selatan. Mohon arahan dan petunjuk. Selamat sore, salam presisi. Ya, terima kasih Kalimantan Selatan. Tolong apa yang sudah disita tadi dilakukan penjagaan supaya tidak ada hal yang merugikan. Dan dari Kalimantan Tengah. Selamat sore Jenderal. Tolong Kami dari Kalimantan Tengah. Saat ini kami berada di salah satu benda sitaan, yaitu Hotel Armani. Saya Wadir Narkoba Polda Kalimantan Tengah beserta penyidik dan juga Kapolres Barito Utara dan Kasat Narkoba dan beberapa awak media. Saat ini izin melaporkan Jenderal, untuk Polda Kalimantan Tengah bersama dengan penyidik dari TPPU Barreskrim Polri melakukan penyitaan terhadap 9 aset yang terdiri dari tanah dan bangunan. Satu aset yaitu adalah hotel yang saat ini di mana kami berada. Hotel ini sudah dilakukan penyitaan dan dilakukan penyegelan yang diperkirakan nilai sekitar 30 miliar. Kemudian satu aset tanah dan bangunan yang dijadikan perkantoran yang disewa oleh Rakindo, dan saat ini juga dalam tahap pengosongan nilai sekitar 6 miliar. Kemudian aset tanah dan bangunan yang berdiri rumah tinggal dari istri tersangka LS, dan sudah kita lakukan penyegelan dan sudah dikosongkan dengan nilai hampir 1,7 miliar. Kemudian 2 aset tanah kosong dengan nilai 1,850 miliar. Jadi total aset yang kita sita dari 9 persil surat tanah yang kita sita itu sekitar 39,5 miliar, Jenderal. Dan saat ini kita sudah lakukan penyegelan, kita polis line untuk ini hotel, kemudian bangunan kantor dan juga rumah tinggal, Jenderal. Dan sementara ini semua aset kita lakukan pengawasan dari dibantu oleh Polres Barito Utara. Dapat kita tampilkan, Jenderal, ini semua aset sudah kita pelang, sudah kita lakukan penyitaan dan penetapan penyitaan sudah keluar dari Pengadilan Negeri Barito Utara. Untuk Jenderal, izin melaporkan kegiatan dari penyidik tindak pidana pencucian uang dengan tersangka LS. Terima kasih, Jenderal. Terima kasih Kalimantan Selatan. Aset-aset yang sudah kita perda agar terus dijaga dan diawasi supaya tidak ada yang mengambil keuntungan dari situ. Terima kasih. Terima kasih Bapak Kabaris. Terima kasih Bapak. Selanjutnya. Thank you very much, General, for the interactive dialogue. And now we come to question and answer, which may be been waited by the press. Iya. Because it is a time for them to have questions, to all of the related institutions to have questions regarding the disclosure of this case. Betul sekali. Karena Grace, ini yang paling ditunggu-tunggu oleh teman-teman media yang dari tadi pagi. Jenderal sudah menunggu
pengungkapan transnasional organized crime narkotika TPPU terbesar di Indonesia. Tadi mungkin kita bisa ulas sedikit bahwa kalau dikonversikan itu nilainya 10 sekian triliun ya, bukannya miliar lagi, 10 sekian triliun. Mungkin kesempatan tanya jawab ini akan dipimpin oleh siapa, Mbak Dewi? Mungkin tanya jawab dari teman-teman media akan dipandu oleh Karo Penmas di Humas Polri, Bapak Brigadir Jenderal Polisi Ahmad Ramadan. Kami persilakan. Baik, terima kasih. Kami persilakan 3 pertanyaan dulu untuk teman-teman media. Silakan angkat tangan dan sebutkan nama dan dari media mana. Ya, Mas, silakan Mas, dari jawab, Mas. Pakai media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham, Pak, dari Jawa Pos. Ada beberapa pertanyaan, Pak. Tapi sebelum pertanyaan, ini rasanya perlu diapresiasi pengungkapan ini sangat besar sekali. Baru kali ini saya melihat ada pengungkapan sebesar ini dengan jumlah uang setaan aset yang sampai ratusan miliar dan juga mungkin disebut 10 triliun, 10,5 triliun itu. Nanti bisa Pak dijelaskan bagaimana 10,5 triliun itu bisa terhitung dari aset sindikat ini. Pertanyaan pertama Pak, satu, kita tahu bahwa kemarin Bapak Presiden Jokowi meminta agar ada terobosan untuk penanganan kasus narkotika. Apa Pak strateginya? Apakah ini strateginya Pak? Yang kemudian saya lihat bisa mengungkap dari besarnya, walaupun mungkin ada catatan terkait Fedi Pratamanya, sampai ke akar-akarnya, sehingga bisa membongkar satu sindikat full lengkap dari atas sampai bawah, sehingga sampai ke aset-asetnya. Itu yang pertama. Yang kedua Pak, bisakah dijelaskan bagaimana cara kerja jaringan ini yang rapi tadi Pak? Bapak Kabadesnya sempat menyebut jaringan ini rapi bekerjanya. Bagaimana mengirimnya dari luar negeri, barangnya itu dari manakah, kemudian dijualnya kemana sajakah? Ya, untuk yang ketiga, untuk kepolisian Malaysia dan Thailand, inikah pertama kalinya dalam sejarah kerjasama antara Malaysia, Indonesia, dan Thailand untuk mengungkap satu kasus bersama dalam 3 negara itu Pak. Yang terakhir untuk kepolisian Thailand, apa tantangannya untuk bisa menangkap Fedi Pratama? Tadi disebut bahwa Fedi Pratama kabur dan masih ada di Thailand. Terima kasih. Baik, rekan-rekan, satu pertanyaan langsung dijawab ya. Mohon izin Pak Kabah. Terima kasih Pak Ilham. Terima kasih atas apresiasinya. Walaupun tadi 10 triliun termasuk juga barang-barang yang sabunya dari termasuk yang masuk tahun tadi dan keluar dijual diedarkan di Indonesia. Nah, jadi bukan hanya sekedar aset yang kita sitain, bukan. Kemudian apakah ini sebuah terobosan? Ya, memang kita kan sebenarnya sudah melaksanakan pemberantasan narkoba itu sudah sejak lama. Pengungkapan selalu dilakukan, tetapi barang ini masih terus ada. Itu salah satunya adalah melaksanakan joint operation. Karena mungkin kita bekerja sendiri. Selain joint operation, ya sekali lagi saya tambahkan, kalau orangnya itu hanya disita barangnya, sabunnya, kemudian dimusnahkan, dia masih punya uang. Kita habiskan uangnya itu. Kemudian kita sita uangnya, kita sita aset-asetnya, sudah kita miskinkan. Supaya nanti kita nggak punya modal lagi untuk jualan. Ini salah satu strategi yang kita lakukan, dan tentunya kita tidak bisa bekerja sendiri. Tentu kami akan terus berkolaborasi dengan seluruh stakeholder. Meskipun ini kan dari sisi penegakan hukumnya, nanti juga dengan yang lain, ada Dirjen Imigrasi, dari Dirjen Bea Cukai, dari Dirjen Kejaksaan, kemudian juga dari Dirjen Pas, dan seluruh stakeholder yang termasuk juga kerjasama internasional. Ini adalah salah satu bukti. Kemarin Bapak Kapolri pada saat NNPC menandatangani kerjasama dengan Royal Thai Police juga dari Malaysia. Ini adalah salah satu bukti
nyata dari apa yang sudah dilakukan. Bukan hanya sekedar tanda tangan, tapi yang dilakukan Pak Kapolri itu sudah membawa hasil sekarang. Ini perlu kita apresiasi dan kita ucapkan terima kasih kepada pemerintah Thailand dan Malaysia. Kemudian barang-barang ini kan sebenarnya dari Golden Triangle lah, dari Laos, Myanmar, kemudian masuk. Nah, kenapa saya sebutkan rapi? Karena masing-masing punya peran. Dan itu terus. Mereka ada yang bertanggung jawab untuk bikin identitas palsu. Ada memang khusus hanya untuk mengambil uang. Jadi agak susah. Termasuk tadi aplikasi yang digunakan, memang diatur dari sana. Jangan gunakan aplikasi percakapan yang biasa digunakan oleh masyarakat umum. Nah, sehingga dipilihkan tadi dari messenger, wire dan lain sebagainya. Nah, ini adalah pilihan mereka. Dan ini sudah diatur semuanya. Jadi terstruktur sekali dan terorganisir sekali ke sindikat ini. Yang biasanya kita hanya menangkap mulai dari pengedar yang kecil, pengecer, pengedar sampai tingkat atas. Ini sekarang kita bisa angkat lebih besar lagi. Nah, ini teratur dan terstruktur sekali sindikasi ini. Kemudian apakah ini yang pertama ya? Tentu tidak ada. Dengan Royal Thai dan Malaysia ada beberapa kali sudah kita melakukan kerjasama, tapi ini adalah salah satu kerjasama yang luar biasa. Dan karena kemarin terakhir 3 orang dari Thailand kita ditangkap oleh polisi Thailand, kemudian kita jemput di sana, kemudian Malaysia juga ada 2 orang ditangkap di Malaysia, kemudian kita misalkan sama kita ada yang luar di situ. Dan ini juga tidak lepas dari peran semua pihak. Ini tidak bisa saya berikan jawaban. Kalau dari Thailand mungkin nanti aja lah ya. Mohon izin Jenderal, kami jelaskan sedikit untuk kepolisian Thailand. So we would like to inform, we would like to convey the questions from the press to Royal Thai Police regarding the cooperation conducted by the Indonesian National Police and Thailand so far until we disclose the case of Freddy Pratama, and especially the wanted person is Freddy Pratama. So what is your big stage forward in regard of arresting Freddy Pratama as wanted person?ก็ขออนุญาตตอบเป็นภาษาไทยนะครับจะให้เจ้าหน้าที่เขาแปลก็การปฏิบัติการคราวนี้ก็เป็นครั้งหนึ่งที่ได้ปฏิบัติการร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจของอินโดนีเซียและก็ประเทศต่างๆนะครับก็ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยก็คือจับได้ผู้ต้องหาได้3 คนแล้วก็ทั้ง3 คนนี้เนี่ยก็แฝงตัวเป็นนักท่องเที่ยวแล้วเข้ามาอยู่ในประเทศไทยซึ่งในการดำเนินการสืบสวนก็ไม่ได้ยากอะไรเนื่องจากว่าเรามีฐานข้อมูลที่ค่อนข้างจะสมบูรณ์และก็สามารถติดตามได้แต่ว่าพอหลังจากได้ข้อมูลเนี่ยตัวใหญ่ที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยซึ่งเป็นตัวเฟรดดี้เนี่ยเขาหลบหนีออกไปนอกประเทศก่อนนะครับถ้ามีในส่วนของการดำเนินการที่เกี่ยวข้องอื่นๆเนี่ยก็จะกลับเข้ามาหรือว่าจะมีการทำข้อมูลอะไรก็แล้วแต่ก็ยินดีที่จะทำงานร่วมกันครับ Yes. For this case, this is the one of the operation of Thailand, Malaysia, and Indonesia to investigate the drug dealer. And this case is not difficult to investigate because we have the operation with 3 countries. And all of the 3 persons who entering to in Thailand, and we have arrest already, has the traveler in Thailand first, and then we try to investigate and arrest them in finally. Thank you. Terkait dengan kasus yang diungkap atas kerjasama yang dilakukan ini, beliau menyatakan bahwa ini tidak terlalu sulit karena adanya kerjasama yang sudah dilakukan antara 3 negara ini, sehingga boleh dibilang 3 orang suspek, 3 orang tersangka boleh tertangkap.ตอนนี้ตัวเฟรดดี้ออกไปนอกประเทศครับเราทำการสืบสวนอยู่เราทราบว่าอยู่ที่ไหนแต่ก็จะแลกเปลี่ยนข้อมูลกับทางอินโดนีเซียต่อไปครับ Actually, Freddy Pratama is
out of Thailand already. We know the destination that we are leaving right now, but actually we need to cooperate with Indonesia in Polish first, and and later on as well. Thank you. Informasi yang didapatkan bahwa Freddy Pratama telah meninggalkan Thailand. Tujuannya setelah diketahui, tetapi belum bisa disampaikan kepada pers karena hal itu harus dikoordinasikan dengan Indonesia terlebih dahulu. Baik, pertanyaan yang kedua, silakan. Halo, selamat sore. Saya Diandra Mukni dari Metro TV. Saya ingin bertanya beberapa pertanyaan. Pertama untuk ke PPATK. Untuk berapa nilai transaksi jaringan Freddy Pratama ini yang saat ini sudah dianalisis oleh PPATK? Lalu untuk Pak Kapolda Lampung, Pak Heldi Satika, ini kan ada salah satu selebgram dari Palembang yang juga terjaring di kasus ini. Ini sebetulnya kaitannya apa Pak dengan kasus ini? Lalu juga ke Dirjen Imigrasi Pak. Bagaimana sebetulnya kerjasama antara instansi Polri dan juga imigrasi sehingga pengungkapan ini dan juga bisa menangkap para DPO di luar negeri. Lalu juga tadi kan disebutkan bahwa Freddy Pratama saat ini sudah keluar dari Thailand. Dan bagaimana sebetulnya upaya dari Dirjen Imigrasi untuk mengidentifikasi Freddy Pratama ini ada di mana dan lalu untuk memulangkan Freddy Pratama ini untuk bisa diproses hukum di sini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Kerjasama yang kita lakukan pertama kaitan dengan pelintasan daripada warga negara Indonesia maupun asing yang masuk dan keluar. Kemudian kita juga ada alat yang untuk mengetahui kemana tujuan dan juga keberadaan daripada warga negara Indonesia yang keluar negeri. Ya, tetapi ini harus melewati pintu-pintu resmi imigrasi yang tidak termasuk yang melalui jalur-jalur yang tidak resmi. Ya. Jadi kami bersama Bareskrim dan juga imigrasi Malaysia dan Thailand kita saling berkomunikasi dalam memberikan informasi kaitan dengan target yang tentunya sedang menjadi terduga melakukan pidana apapun ya, termasuk di sini narkoba. Nah, kerjasama ini juga termasuk kepada cegah dan tangkap. Nah, ini yang terjalin selama ini dengan baik dengan Bareskrim Polri maupun juga dengan imigrasi-imigrasi negara lain. Terima kasih. Baik, terima kasih atas mati Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan media. Terkait dengan pertanyaan tadi, tentu pertama-tama kami sampaikan dulu bagaimana langkah awal rangkaian kegiatan proses analisis yang dilakukan oleh jajaran PPATK seiring dengan sharing informasi yang sudah diberikan oleh penyidik Bareskrim Polri terkait dengan adanya indikasi analisis transaksi keuangan yang diduga terkait dengan sindikat peredaran narkoba jaringan internasional yang tentunya itu telah kami tindak lanjuti dengan melaksanakan rapat koordinasi awal dengan jajaran FIU Financial Intelligence Unit dari Thailand untuk mendeteksi rekening-rekening milik tersangka sekaligus lokasi keberadaan aset termasuk beberapa tersangka jaringan lain yang di sana. Selanjutnya PPATK sebagaimana inquiry yang diajukan oleh rekan-rekan penyidik menindaklanjuti dengan memberikan hasil analisis secara bertahap. Itu tercatat ada 32 hasil analisis yang berisi identitas para pelaku sekaligus dengan perusahaan-perusahaan yang terafiliasi sebagai media untuk bagaimana transaksi keuangan itu tadi dilakukan antar para pelaku.
Tindak lanjut sesuai kewenangan PPATK melakukan penghentian sementara terhadap seluruh transaksi dengan 606 rekening, itu seluruhnya ada di Indonesia, tercatat pada 17 bank. Kemudian ada 2 perusahaan aset, kemudian ada 1 pedagang kripto. Total saldo yang ada pada saat dilakukan penghentian itu ada sekitar 45 M. Sementara perputaran keuangan terkait dengan sindikat jaringan narkoba internasional ini tadi tercatat ada 51 triliun sepanjang periode waktu 2013 sampai 2023. Demikian, terima kasih. Pak Kapolri. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya, yang terhormat Bapak Kabar Eskrim, para tamu undangan sekalian. Izinkan saya ingin menjelaskan atau menyampaikan seputar selebgram APS ini. Kurun waktu 2 bulan terakhir, Polda Lampung setelah melakukan pengungkapan terhadap sejumlah tersangka berjumlah sekitar 27 orang ini, kita tetap melakukan pendalaman. Kemudian kita mendapatkan informasi bahwa dari salah satu tersangka yang sudah tahap 2, ya, sudah tahap 2 atas nama FR, ya, atas nama FR ini pernah memberikan sabu dengan jumlah sekitar 35 kilo total keseluruhan. Di antaranya adalah, atau rinciannya adalah 21 kilo ini dari tersangka FR itu sendiri, kemudian 10 kilo ini dari suami APS yang bernama K, yang saat ini sedang menjalani hukuman di NK atau Nusa Kambangan. Kemudian 2 kilo dari L dan 2 kilo dari H. Mendalami informasi ini, kami bekerja sama berkoordinasi dengan Ditjenpas untuk bisa meminjam tersangka itu dari Nusa Kambangan untuk bisa kita bawa ke Lampung untuk kita lakukan pendalaman. Dari pendalaman kita mengetahui bahwa diduga tersangka APS ini ikut menikmati hasil penjualan narkoba dari suaminya yang berinisial K. Dari yang bersangkutan kita sudah melakukan penyitaan terhadap 4 buah rumah milik APS, kemudian 1 Alfamart milik APS, dan ada 13 unit kendaraan roda 4 berbagai jenis, diantaranya adalah yang ada di depan sini kita hadirkan. Kemudian beberapa perhiasan atau barang-barang branded juga kita sudah lakukan penyitaan, dan mungkin ini tidak akan berhenti sampai di sini. Kita kenal APS ini adalah sebagai seorang selebgram di Palembang, dikenal juga sebagai ratu narkoba, ya. Mudah-mudahan ini bisa berhenti sampai di sini hasil pengungkapan ini untuk yang terakhir, tetapi apabila kita kembangkan ada petunjuk lain, insya Allah akan kita kembangkan sampai ke akar-akarnya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Satu pertanyaan lagi ya. Satu pertanyaan lagi. Oke, pakai topi. Titipin aja pertanyaannya, Mbak. Saya Taufik dari CNN, mau bertanya elaborasi sedikit sih dari kasus yang tadi di Lampung. Mau nanya ke Pak Kabar Eskrim dan Pak Ditjenpas, kan kita tahu juga bahwa tidak jarang pelaku atau tersangka narkoba tetap bisa menjalankan aksinya ketika masih berada di dalam lapas. Nah, nyambung juga terkait tadi arahan dari permintaan Pak Jokowi terkait adanya gebrakan. Nah, ini kan setelah terjadi keberulangan, gitu. Maksudnya ada pelaku-pelaku yang walaupun sudah ditangkap, walaupun sudah ditahan, masih tetap bisa mengakomodir atau menyalurkan narkoba ke masyarakat kita gitu. Nah, apa sih antisipasi dari khususnya dari Polri dan Ditjenpas sendiri mungkin dan pencegahannya itu seperti apa? Gitu. Terus saya lagi dari kantor berita Pak, singkat aja
Dengan pengungkapan sebesar ini dan terus dengan jumlah tersangka ini, apakah jaringan Freddy Pratama itu sudah habis di antara-antara atau bagaimana? Oh ya, tambah aja Pak. Kan cuma terlihat Polda Lampung, Polda Kalsel di sini. Apakah jaringan Freddy Pratama itu hanya di Polda itu saja atau seperti apa jaringan itu di Indonesia? Begitu aja Pak, terima kasih. Baik, terima kasih. Terhormat Pak Kabar Eskrim dan tamu undangan serta rekan-rekan media. Dapat kami sampaikan kepada rekan-rekan media, sampai saat ini yang terindikasi dengan informasi dari Bareskrim, dari BNN, jadi sudah ada 890 orang yang kita kategorikan bandar narkoba dari beberapa daerah, dari Sumatera Utara, dari Palembang, dari Jakarta dan seterusnya. Itu semua kita masukkan di Nusa Kambangan, di lapas super maksimum Karanganyar Nusa Kambangan. Sebagai bayangan di sana one man one cell, super maksimum. Jadi kalau bukanya juga tidak melihat, tidak ketemu manusia, semua pakai IT, semua buka pintu dan seterusnya. Nah, untuk kasus yang di Lampung ini bukan ketika dia Nusa Kambangan, dia terindikasi pada waktu yang sebelumnya. Informasi dari Lampung, informasi dari Palembang, dari Bareskrim, kurang lebih ini juga bagian dari bandar, sehingga pada waktu sebelum-sebelumnya kita pindahkan bagian dari 890 bandar narkoba yang kita pindahkan. Nah, tentu perbuatan itu kan berlangsung sekian tahun ke belakang, berkembang menjadi TPPU. TPPU ternyata ada di Nusa Kambangan, kita pinjamkan untuk pengembangan pengungkapan kasusnya. Yang narkobanya sudah dia hukuman maksimal, nanti juga TPPU-nya juga akan maksimal, akan selamanya ada di Nusa Kambangan. Demikian, terima kasih. Aktornya ada yang juga berada di Jenpas. Nah, itu seperti apa Pak? Iya. Itu yang di luar maksimum itu Pak? Iya. Yang di lapas-lapas lain, kami selalu bekerja sama dengan Bareskrim. Kan tidak bisa kami identifikasi juga itu bandar atau bukan di dalam. Fungsi dari pemasyarakatan adalah melakukan pembinaan. Nah, di dalam pembinaan ini tentu ada yang masih bermain dan seterusnya. Oleh karena itu, itulah bentuk sinergitas yang ada di sini, sehingga kalau ada informasi kita pindahkan supaya dia tidak berkembang. Terima kasih. Terima kasih. Taufik, ya. Jadi prinsipnya begini, ketika kita melakukan satu penyelidikan terus nanti ternyata itu berasal dari lapas, ya kita informasikan supaya orang tersebut ya nantinya akan bisa dipindahkan ke yang maksimum security tadi. Tapi intinya kita selalu sinergis dengan teman-teman dari lapas. Kemudian dari antara tadi sampai saat ini yang kita bisa ungkap sampai sekarang ini. Tetapi apakah nanti ke depan masih ada pengungkapan lain, ya kita lihat. Apakah hanya Freddy Pratama lagi? Ya kita nggak tahu. Apakah hanya sindikasi ini satu saja? Kita akan terus kejar. Kita akan terus berupaya untuk mengejar sindikat-sindikat lain yang kalau masih ada di Indonesia. Ya, tentunya kita bisa juga lihat dari aktivitas di lapangan nantinya. Tapi pada prinsipnya kita dari Bareskrim akan terus beserta jajaran akan terus untuk melaksanakan kegiatan pemberantasan narkoba ini beserta dengan stakeholder terkait terutama dengan BNN juga. Terima kasih Mbak. Ya, terima kasih Mas. Baik, kami tanya jawab selesai, kami kembalikan ke MC. Iya, terima kasih Bapak Karopenmas. Untuk itu berikutnya ada sama-sama kita akan berfoto dengan para bukti yang telah ada di depan kita. Mohon izin berkenan Bapak Kabar Eskrim mengajak untuk memakai sarung glove tangan. So now we come to photo session. We would like to ask the senior officers to have photo session together with the evidence. Mohon izin pada tamu undangan lain yang berada di belakang kita sama-sama berdiri. Kita berfoto bersama dengan Bapak Kabar Eskrim dan seluruh para tamu VIP lainnya. Dan berkenan kepada Bapak Kabar Eskrim dan tamu undangan untuk dapat berfoto dengan mengambil
contoh ataupun sampel barang bukti Iya. yang ada di hadapan Dengan memegang Bapak barang bukti Kapolda yang ada di depan. Iya, betul sekali. Dan persilakan untuk dapat memegang barang bukti untuk foto bersama. Bang izin. Ya, silakan teman-teman media. Diangkat 3, 2, 1. Ya, sekali lagi. 3, 2, 1. Sekali lagi 3, 2, 1. Cukup? Terima kasih. Iya. Kami silakan untuk bisa dikembalikan. Thank you very much for the photo session conducted, and we would like to have you to go back to your seat before we go on to the next agenda. Iya, sebelum acara berikutnya kami persilakan untuk tim Baris Krim Polri khususnya Direktorat Narkoba untuk bisa membawakan kembali ke tempatnya. Para tamu dan Bapak Ibu yang kami hormati, seperti sudah kita saksikan bersama bahwa Sindikat Freddy Pratama yang diungkap ini merupakan sindikat terbesar di Indonesia yang menjalankan bisnis narkoba sejak tahun 2009 sampai saat ini. As mentioned before, that the disclosure is about the narcotic syndicates by Freddy Pratama, which run these criminal activities since 2009. Dan cukup banyak yang sudah ditangkap, sekarang per hari 39 orang dengan peran yang berbeda-beda dan terkenal sulit ditangkap karena sistem rantai yang terputus. Quite a lot of syndicate members arrested already, around 39 members. It is well known that it is hard to reveal the criminal syndicates. Dan dari seluruhnya jajaran Freddy Pratama ini, kalau kita membersihkan seperti tadi sudah dibilang bahwa menghasilkan 10,5 triliun, sekali lagi 10,5 triliun, dan juga hasil ungkapan ini telah menyelamatkan anak bangsa dari korban penyalahgunaan narkotika sebesar 51 juta jiwa. So we estimated all of the seizures around 10.5 trillion, and it is safe